tahan banting, tahan cobaan. Kata Tuhan, aku tidak akan biarkan kamu ini mengaku dirimu beriman sebelum aku coba lebih dahulu. Sakit, kekurangan uang, ya, macet, itu cobaan-cobaan, ya. Nah, untuk itu diperlukanlah kita itu aturan, ya. Coba kita lihat yang C, slide berikutnya. Harus ada aturan dong. Pak Arief bicaranya jangan lama-lama dong, ya. Itu namanya tidak profesional. Tapi harus ada kesetiaan. Loyalitas itu perlu. Loyalitas kepada suatu perusahaan, loyalitas kepada bangsa, negara, loyalitas kepada agama, ya. Lalu kita itu oleh Tuhan tidak bisa bekerja sendiri, ya. Jangan dikira ini semua saya yang mengerjakan. Ada timnya yang mengerjakan. Jadi harus ada teamwork. Nah, tapi tim itu harus taat kepada semua yang sudah ditetapkan. Bagaimana caranya supaya orang senang, kita saling memperhatikan. Kayaknya kamu capek ya. Udah deh, biar saya yang mengerjakan. Jadi ada care and share. Ya. Care, share. Ya, itu penting sekali. Nah, untuk ini semua ada karakter. Nah, orang-orang pandai, ya, itu sudah membuat ada 21 karakter. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, sikap yang perlu dikembangkan dalam pendidikan di rumah itu stabil. Ya, berhati tenang, sejuk, semangat, hangat, gembira. Orang yang sedih aja itu tidak stabil. Ya, orang yang marah-marah aja itu tidak stabil. Ya, jadi gembira, senang. Kan ada lagunya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu membuat orang stabil. Ya, teruskan. Nah, kita lihat slide berikutnya. Ya, karakter itu yang tadi itu yang sudah Bapak terangkan itu nanti akan menghasilkan suatu hasil. Apa coba hasilnya? Yakin bahwa Tuhan itu ada. Nggak mungkinlah corona ini akan sepanjang hayat. Pada suatu saat juga akan hilang. Tapi kenapa ada corona? Karena memang orang itu tidak begitu terlalu bijak. Ya, kadang-kadang tidak bersih, ya, membuang sampah semaunya gitu. Untuk ini semuanya orang harus kerja keras dan berpikiran luas dan terbuka. Orang tidak boleh sempit, ya. Berpikiran luas dan terbuka itu, ya, Bapak sebagai orang dari Jawa, ya, di Pulau Jawa ini harus bisa bicara dengan orang Sumatera, dengan orang Irian Jaya, dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, dengan Maluku. Supaya kita nanti sanggup bekerja sama dan bertanggung jawab. Hidup itu tidak boleh. Di dalam masa keadaan corona 19 ini, ya, kita tidak boleh pesimis. Harus tetap optimis. Dan kalau kita mengatakan bersyukur kepada Allah, bersyukur itu selalu ada kebaikannya. Tapi Tuhan tidak suka loh sama orang yang jorok. Harus bersih, tertib, dan rapi. Ya, saya melihat sepintas dari keponakan saya, kebetulan Mbak Mira itu bekerja sama dengan Mbak Diana, ya, itu kantornya rapi, he. Lalu di sana ada komunikasi yang terbuka, berani mengatakan sesuatu karena benar, tapi harus sopan. Dan kalau salah, meskipun kita atasan harus mau minta maaf. Toleran kepada kekurangan. Tidak ada manusia yang tidak berkekurangan. Dan kekurangan itu memang harus ada. Nanti kalau enggak orangnya sombong. Penolong, kreatif. Ya, teruskan. Nomor 12. Slide berikutnya.
mandiri, mau belajar, ya. Nomor 15, halus perasaannya, hormat, sopan santun, ya, dapat dipercaya, bersikap adil, tapi yang penting berikhtiar dan tawakal kepada Allah. Jadi kalau ini saya rangkum semuanya, maka ada 13 watak yang penting, ya. Ayo kita baca rame-rame yuk. Bertakwa, fleksibel, nggak boleh kaku, terbuka, ya, tegas, berencana, mandiri, ada toleransi, disiplin, berani ambil risiko, ya, sportif, kalau salah akui, setia kawan, dan terintegritas diri kita kepada agama, falsafah bangsa, Pancasila, dan kepada aturan-aturan di kantor. Lalu untuk apa? Untuk kita melihat masa depan supaya bisa kita selesaikan tugas. Nah, yang terakhir tentu saya ingin menyapa sedikit tentang COVID-19 ini. Saya bukan ahlinya, karena itu hanya saya mengutip dari surat edaran, ya, yang muncul. Pendidikan harus berjalan terus, kata Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jadwal. Jadi karena ada corona ini, lalu ulangan tertunda, lalu ujian tertunda, nggak bisa. Monitoring kegiatan siswa belajar jarak jauh harus dilakukan oleh sekolah dan orang tua. Evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di rumah harus dilakukan. Bagus atau tidak? Ya, malah cucu saya kebetulan belajar di rumah, pada jam sekolah dia bicaranya dengan laptop tapi pakai baju seragam. Tapi nanti kalau udah 3:30 ya ganti baju, sudah selesai sekolahnya. Jadi data prestasi akademis atau non akademis itu mungkin kamu pandai main basket, kamu pandai menggambar, kamu pandai seni lukis, dan lain-lain. Itu harus didata. Sebelum COVID-19 terjadi, harus menjadi landasan prestasi siswa. Nah, nanti saya mohon kepada guru-guru, ya, dan pendidik semuanya di seluruh Indonesia, dan tadi alhamdulillah, ya, terima kasih banyak. Sudah ada yang dari Aceh, Papua, Australia, Mesir. Wah, luar biasa. Ini sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Pendidikan adalah proses untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, bukan mencerdaskan otak, tapi kehidupan. Masa pandemi COVID-19 adalah masa cobaan yang mengubah kegiatan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Saya tidak akan biarkan engkau mengaku dirimu beriman sebelum aku uji terlebih dahulu." Ini ujian supaya kita kuat. Indonesian International Education Foundation, atau yang sering disebut IIEF, telah dengan aktif untuk menjaga kualitas pendidikan Indonesia di masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan upaya IIEF, ya, Mbak Diana, ya, insya Allah mendapatkan berkah dunia dan akhirat beserta timnya dan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Arif Rahman atas pemaparannya. Ya, sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, saya mohon kepada para peserta, Bapak Ibu, untuk ikut menjaga jalannya acara webinar ini, ya. Baik, sudah ada banyak sekali yang ingin bertanya. Mohon maaf kalau nanti mungkin waktunya juga kurang cukup, ya. Saya akan persilahkan dulu kepada
Ibu sebentar. Ibu Yevi Novita ya. Oke, sebentar. Saya unmute dulu. Oke. Silakan Ibu Yevi. Halo. Oke, sepertinya. Oke, sebentar. Halo Ibu Yevi. Oke, saya geser dulu ke Ibu Anastasia. Silakan. Ibu Anastasia, silakan. Selamat sore, Pak. Dengar suara saya? Ya, terdengar. Terdengar. Gini, Pak. Saat ini kan kami sudah melaksanakan pembelajaran secara PJJ. Nah, terutama karena saya sekarang kan mengajar di bidang TK ya, Pak ya. Saat ini tuh anak-anak ada mulai mengalami kejenuhan. Padahal sebetulnya pembelajaran itu sudah kami coba semaksimal mungkin membuat anak-anak senang. Dan bahkan mungkin kita coba dengan banyak bentuk-bentuk permainan. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu bagaimana ya, Pak? Iya. Ini saya langsung jawab aja ya, Mas. Ya, silakan Pak Arif. Ya. Aduh, jenuh ya. Aduh, itu penyakit semua orang, jenuh. Ya, tetapi Tuhan mengatakan yang tidak boleh kita akhirnya jadi jenuh itu sama pasangan hidup, sama istri atau suami nggak boleh jenuh. Ya, sama agama, sama Tuhan nggak boleh jenuh. Ya, tetapi apa yang bisa kita atur supaya kita tidak jenuh yaitu pendidikan. Saya sering melihat anak-anak TK itu melihat gurunya nggak masuk, gembira semuanya. Gurunya nggak masuk. Saya tanya, kenapa kamu gembira? Habis gurunya ngebosenin. Kita jadinya jenuh. Kata jenuh itu berarti udah penuh. Ya, udah nggak bisa lagi bergerak. Nah, itu sebabnya pendidikan tidak boleh dihabiskan supaya orang itu masih punya yang disebut ruang untuk bergerak, ya, seperti gerakan saya ini, ruang untuk bergerak supaya badan ini tumbuh. Nah, jadi kejenuhan itu terjadi karena terlalu lama menghadapi satu kegiatan. Jenuh karena meskipun baik ya, tapi kalau terus tidak berhenti gitu, jenuh juga. Jadi orang itu di dalam pendidikan harus bisa berhumor, bercanda, ya, tapi candanya tidak boleh canda kotor dan kasar. Ya. Guru yang sering berhumor, ya, dan menyelingi. Ada guru matematika pandai menyanyi, dia menyanyi dulu sebelum mengajar matematika. Anak-anak suka. Jadi ini memang penyakit menjenuhkan itu bisa terjadi. Jenuh juga, lihat muka Pak Arif yang sudah tua itu. Jadi cepatlah selesai. Sebentar lagi selesai. Ya, sebab ada yang penting yang harus kita ikuti, ya. Demikian Mbak Anastasia. Namanya bagus banget ya, Anastasia. Aduh, saya jadi ingat film tuh dari Rusia itu. Ya Allah. Baik. Terima kasih, Pak. Salam keluarga Mbak Anastasia. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Anastasia. Baik, saya akan coba juga untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Arif yang muncul dari YouTube dan juga ada dari yang sudah masuk pada saat para peserta registrasi. Ada satu pertanyaan, ada banyak pertanyaan dari peserta yang registrasi Pak Arif, terutama dari para pengajar yang berada di daerah yang terpencil. Nah, mereka menanyakan bagaimana Pak Arif kalau ternyata dengan tuntutan working from home ini dan belajar dari rumah ini, siswa kami memiliki akses internet yang terbatas, bahkan gurunya juga terbatas. Lalu apa yang harus dilakukan Pak Arif? Iya. Jadi begini.
internet ini kan memang terbatas. Bayangkan kalau sekolahnya atau murid kita ada di pinggir hutan atau ada di pulau terpencil. Jadi ini sebetulnya terjadinya yang paling harus kita beri pelayanan bukan di daerah yang 4T. T itu terluar, terdepan, terpencil, dan terjauh. Memang tidak. Jadi saya yakin bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan ini untuk daerah yang akhirnya terbatas tidak bisa tatap muka, dia harus melakukan kegiatan internet. Tapi bagi sekolah-sekolah yang masih jauh dari COVID-19 ini, saya kira bisa meneruskan aja pendidikannya seperti biasa. Itu. Jadi saya mohon supaya kalau internetnya terbatas, buku paket ada, ya, baca buku paketnya, ya. Nah, disinilah bisa nggak ya orang tua jadi guru sebentar aja. Bukan ngajar materinya, bukan, tapi membimbing aja, menyenangkan hati. Sebab belajar itu tidak akan muncul kalau tidak senang hatinya. Dan kalau tidak senang hatinya, otak ini tertutup. Ya, jadi menurut ilmu otak katanya, orang yang senang ini sel-selnya itu terbuka dan bisa aktif, begitu. Ya. Ya, Tapi otak ini, sel ini tidak boleh jalan sendiri. Dia harus dikendalikan oleh hati nurani yang bertahan dan bertuhan. Ya, begitu. Silakan. Oke, saya akan coba bergeser lagi Pak Arief ke penanya kita. Saya persilahkan Bapak Khairul Rahman. Silakan Pak Khairul Rahman sebentar. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Khairul. Saya teringat ketika Prof. Arief ini sebagai pembawa acara bahasa Inggris kita 70-an. Iya, betul. Penyampaiannya sangat menarik dan seperti mengalirnya air begitu. Nah, dari paparan tersebut saya coba bahwa ada 3 garda yang dapat menjaga kualitas pendidikan di rumah ini, yaitu orang tua, guru, dan siswa tadi ya. Disampaikan oleh Prof. Arief. Nah, bagaimana menurut Prof. Arief untuk menjadikan proses pembelajaran seperti ini di rumah, itu ada peranan orang tua, guru, siswa secara terintegrasi. Apakah perlu ada semacam standarisasi belajar di rumah, begitu, tapi berwawasan lokal, gitu ya, berwawasan lokal. Nah, kira-kira bagaimana konsep Prof. Arief untuk mungkin menjaga kualitas pembelajaran di rumah ini, memperhatikan yang tadi, yaitu ada standarisasi baik orang tua, guru maupun siswa untuk bisa terjadinya pembelajaran yang tetap berkualitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul Rahman. Jadi begini Pak Khairul Rahman, ini kan semua kita lakukan karena apa? Karena kesehatan itu nomor 1. Ya, kesehatan nomor 1. Ya, ini bukan hanya pendidikan loh, ya. Perusahaan seperti yang dipimpin oleh Ibu Diana ini juga terpaksa dari rumah masing-masing, sebab kesehatan nomor 1. Sesudah kesehatan, lalu kita sekarang mendekati kepada soal pendidikan ini. Nah, di dalam pendidikan itu Pak Khairul, jangan lupa di awal tadi saya katakan bahwa ini adalah proses. Begitu kita mendengar kata pendidikan, jangan lihat hasilnya, prosesnya. Karena itu orang tua, coba kalau kita diproses oleh lingkungan yang terus marah-marah kepada kita, kita sendiri tidak bisa berkembang kan? Ya. Seandainya Pak Khairul didampingi oleh istri yang selalu menggembirakan hati, Pak Khairul makin lama makin pandai, coba berkembang otaknya.
Ya, ya, jadi pentingnya proses itu luar biasa di dalam pendidikan. Jadi proses itu, kalau kita bicara proses, tidak ada satu cetakan untuk proses itu. Proses itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Ya. Memproses seorang anak yang dalam keadaan seperti ini, ya pandai-pandainya Bapak. Dan kita bersyukur kepada IAIF melakukan hal ini sebab memberi bimbingan kepada kita. Oh, jadi gitu ya. Oh, jadi gitu. Sekali-kali anaknya yang di kamar itu yang sedang pakai laptop, dilihat-lihat, pegang kepalanya. Ya, baik kamu. Ya, udah minum? Belum, kan puasa. Iya lupa gitu. Bercanda sedikit, ya. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Bapak Khairul Rahman. Saya akan coba bergeser ke pertanyaan dari peserta juga yang disampaikan melalui chatting room. Ada dari Ibu Musdalifah Muhammadun. Prof Arif, saya ingin bertanya, bagaimana menindaklanjuti evaluasi terhadap anak-anak siswa bila tidak mencakup spiritual, tapi kognitif saja? Ini bagaimana, Prof Arif? Jadi begini, kritik saya kepada semua sekolah, dan ini juga saya pernah melakukan kesalahan itu, karena kita hanya mengejar kekuatan kognitif. Kognitif itu otak ini. Karena apa? Mau ujian, mau ulangan, begitu. Sehingga kekuatan-kekuatan lain yang memang sudah ada pada diri kita, benihnya, itu tidak terjaga dengan baik. Ya, Pak Musdalifah, ini namanya bagus amat ya. Ibu sepertinya. Iya, saya ke Bapak sudah pernah ke Musdalifah belum? Musdalifah itu kan tempat yang sangat suci di daerah Saudi Arabia. Saya kembali lagi. Jadi kognitif ini adalah kekuatan berpikir. Tapi kalau afektif itu adalah sikap-sikap kita. Ya. Itu penting. Mengapa afektif itu penting? Sebab afektif ini mengantarkan kognitif. Ya. Anak yang kognitifnya cerdas, tapi afektifnya tidak baik, bisa kadang-kadang kurang ajar. Ya. Tetapi kalau umpamanya anak itu afektifnya baik, dia cerdas, dia mau bicara sama ibunya itu pelan-pelan. Maaf ya Bu, maaf ya. Ada apa sayang? Nah ibunya juga karena dia pendidikannya baik. Tapi kalau maaf ya Bu, ada apa? Dekat-dekat, Ibu lagi kesal nih. Nah, kalau seperti itu, anak itu menjauh. Dia bisa saja lebih mendekati orang yang dia sukai. Siapa? Mungkin pembantu rumah tangga. Nah itu Bu Eni Agustina dideketin sama anaknya. Kan bagus. Anaknya ikut mendengarkan. Halo sayang. Sayang itu Prof. Halo Prof. Ya begitu ya. Baik. Iya Prof. Terima kasih. Ya kita. Ya semoga sudah menjawab ya Ibu Musdalifah. Saya akan bergeser lagi kepada penanya. Langsung saya persilahkan kepada Ibu Diah Agustina ya. Oke, saya persilahkan Ibu Diah Agustina. Halo Ibu Diah. Halo Ibu Diah Agustina Maya ya. Silakan Ibu. Ya. Pak, bisa dengarkah? Ya bisa jelas. Dari mana Ibu? Mohon maaf. Dari pedalaman perbatasan Pak di Kalimantan Barat, Malaysia, Indonesia. Wah, terima kasih Ibu sudah bergabung. Ya silakan Ibu. Dengar suaranya Pak Arif ini ya. Aduh Pak, terima kasih sudah mencerahkan. Pertanyaan saya begini Pak, suami saya kan pegiat sosial dari World Vision. Kami ini kena SOP, nggak boleh jauh. Sementara saya dari anak-anak itu rumahnya kan anak-anak banyak yang nggak punya sinyal. Jadi sekitar 2 jam dari rumah. Nah kami ini
hanya boleh keluar dari rumah itu sekian radius gitu, radius berapa gitu. Jadi kalau saya ke anak-anak, saya harus pulang tuh karantina mandiri selama dua mingguan oleh kantor suami. Nah itu dilematis Pak. Itu jadi jujur saya kemarin saya bilang untuk kenaikan kelas ini saya nggak mau untuk kognitif gitu, maksudnya rapot ini ya sudahlah karena kan situasi seperti ini, saya juga nggak mau ngarang-ngarang nilai gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak Arif ya dengan situasi hati saya, kalau selama ini saya pakai Messenger karena gratis Pak. Jadi saya ikut anak-anak. Terus anak-anak itu kalau mau ini cari sinyal yang di pedalaman Sungai Bening itu, dia harus ke Bukit Sinyal. Jadi saya ngikutin jamnya anak-anak. Jadi kadang saya 24 jam itu saya tidur 3 jam. 3 jam, 4 jam gitu Pak Arif. Tapi saya hanya katakan saya semampu saya, mungkin saya hanya memberi materi 3 sampai 5 yang paling banyak lah gitu. Karena saya kebetulan guru bahasa Inggris Pak Arif. Oh ya. Ya guru bahasa Inggris, jadi saya anak-anak kan ada yang anak-anak di pedalaman kan nggak semua bisa menerima pemahaman bahasa Inggris itu dengan tepat, yang nggak punya kamus ya seperti itu. Begitu Pak Arif. Jadi pertanyaan saya dengan kondisi dilematis ini, saya berusaha untuk bertanya menyampaikan kepada kepala sekolah untuk kognitif yang tadi saya sangat setuju, jadi afektif yang utama. Saya tiap kali kayak ini kan saya akhirnya saya pokoknya ngikutin. Jadi ini tadi udah mulai stres Pak. Ya, baik Ibu, sudah ditangkap pertanyaannya. Silakan Pak Arif. Ya, nomor 1, ada 3 permasalahan yang kita semuanya sama-sama hadapi. Ini Ibu udah stres, jangan-jangan bukan cuma Ibu sendiri ya. Banyak yang sudah stres, Ibu Dia Agustina. Terus yang kedua, dilematis. Dilematis itu begini, ini salah, itu salah. Ini salah, itu salah. Gimana caranya? Gitu. Lalu yang ketiga, karantina. Kata karantina itu nggak enak banget. Iya, nggak enak banget. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi ini semuanya? Saya, sebagai contoh, hari ini selama di karantina ini sudah selesai membaca buku, ada berapa ya? Ada 11 buku saya baca. Ya, tapi tidak terus membaca. Kadang-kadang melihat televisi, kadang-kadang membaca lagi, terus mencatat, merangkum. Jadi kita harus kreatif. Nah, kuncinya kata apa tadi? Kreatif. Betul. Ibu Pak. Iya. Kalau Ibu mengatakan, "Laduh, saya ini tidurnya cuma 4 jam, 3 jam." Ya Allah, Ibu, yang tidak boleh terjadi, Ibu tidak tidur sama sekali. Harus tidur, sebab fisik kita itu memerlukan adanya istirahat. Ya. Lalu ini kerja sosial. Jauh di Kalimantan Barat. Saya mendengar Kalimantan Barat itu saya sudah, aduh, memang jauh ya. Saya ke sana, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, lalu ke Samarinda, Pontianak, sampai ke Palangkaraya. Memang tidak sedikit, tetapi bersyukurlah Ibu sekarang dengan IAIF ini bisa bertemu wajah, Amin. berdiskusi. Nah, saya mohon kita bisa mensyukuri yang sedikit ini. Jadi hilangkan itu perasaan di karantina, hilangkan itu jauh, enggaklah dekat. Kan kita mempunyai peribahasa, jauh di mata dekat di hati. Bisa saja cinta meskipun memakai surat tak nampak manusianya. Jadi kita tidak boleh. Lalu Ibu mengatakan, Ibu guru bahasa Inggris, ya? Ya. Ya, oh, then you are at the same boat with me.
Anda berada benar, dalam satu kapal dengan saya. Oh, Bahasa iya. Inggris ini, Bu, ini bukan bahasa kita. Bahasa Inggris ini juga bukan bahasa kedua. Kalau orang Singapura bahasa Inggris bahasa kedua. Tapi kalau di Indonesia bahasa Inggris itu first foreign language. Bahasa asing yang pertama untuk keperluan-keperluan tertentu. Tapi ternyata anak sekarang ini bahasa Inggrisnya sepotong-potong lebih bagus daripada orang tuanya. Jadi sudah kita syukuri saja ya. Ibu tidurnya ditambah jangan 4 jam. Ya, 4,5 lah. Ya, sudah. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arif. Ya. Baik, semoga menjawab ya Ibu Dia. Baik, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang saat ini sedang menyimak melalui live streaming YouTube, juga masih tetap bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan ada tim dari IAIF yang akan menyaring pertanyaannya untuk disampaikan kepada Profesor Arif. Saya akan bergeser lagi ke penanya berikutnya. Saya persilahkan kepada ini mohon maaf Bapak atau Ibu Harna Nainggolan. Silakan. Bapak atau Ibu Harna Nainggolan. Oh, Ibu ya. Baik, silakan Ibu. Ya. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya waktu itu juga sama ya Pak ya. Halo, selamat sore Pak Arif. Senang sekali Selamat saya sore, Horas, Bah. Horas. Iya Pak. Senang sekali saya. Iya Pak. Senang sekali saya bisa ketemu dengan semua teman-teman semuanya di sini. Kita berada di satu perahu yang sama ya Pak ya. Iya. Mengajar anak dan supaya tidak emosi ketika dalam mengajar juga. Karena saya sebagai seorang guru mengajar beberapa anak di dalam ya bisa dikatakan kurang lebih 20 anak dalam satu kelas. Dengan emosi mereka yang berbeda-beda, tipe anak yang berbeda-beda. Dan ketika sekarang mereka harus belajar dari rumah, tidak bertemu langsung dengan guru kecuali ketika kami mengadakan Zoom ya Pak ya. Ya. Dan kemudian orang tua harus dilibatkan secara penuh dengan mengajar anak-anak di rumah. Bisa jadi anaknya mungkin ada 3 bahkan yang harus belajar dari rumah. Kadang-kadang emosi dari orang tua itu bisa terjadi, begitu ya Pak ya. Dan ini juga bisa mempengaruhi si anak dalam menangkap mata pelajaran yang sudah kami share melalui Zoom, video ataupun voice note kami. Karena memang orang tua yang secara langsung akan berhadapan dengan mereka untuk mengajar anak-anak. Bagaimana mungkin masukan dari Pak Arif supaya orang tua juga bisa menjaga emosi mereka supaya emosi yang kurang baik itu tidak menular kepada si anak-anak gitu Pak. Karena anak-anak ini sebenarnya kan sama juga seperti kita di rumah mengalami kebosanan gitu. Baik, terima kasih Terima kasih ya Ibu. Pak ya. 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 Silakan Prof. Ibu Harna Nainggolan. Emosi itu Ya. diberikan oleh Tuhan. Emosi itu diberikan oleh Tuhan karena ada kepentingannya. Orang yang tidak punya emosi Tidak Ya. akan bisa itu tersenyum, tidak akan bisa tersenyum, tidak akan bisa jatuh cinta sama Bapak, tidak bisa. Jadi memang emosi itu diperlukan. Nah, yang tidak boleh menjadi orang emosional. Emosional itu apa? Emosional itu dia letakkan emosi itu di atas akalnya. Dia letakkan emosinya itu di atas hatinya. Ya. Coba bayangkan, ada orang yang emosi, akhirnya dia tidak beribadah, tidak mau pergi ke gereja, nggak mau pergi ke masjid, nggak mau pergi ke pura atau ke wihara, hanya karena emosi. Tidak boleh. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya emosi kita ini stabil? Jadi ilmu pendidikan mengatakan emosi itu supaya stabil, akalnya harus bisa menjawab. Ya. Umpamanya kita emosi karena kita melihat anak yang berbeda-beda. Ya Allah, Ibu, bayangkan kalau anak Ibu ada berapa Bu Harna Nainggolan? Kebetulan 1 Pak. Bagaimana?
Satu, Pak. Satu. Tapi yang satu ini wataknya berubah-ubah nggak dalam 1 minggu? Iya, bisa jadi seperti itu. Ya, tidak akan statis. Nah, bayangkan kalau anaknya 3. Jadi memang kita itu diterampilkan oleh pendidikan supaya kita bisa menghadapi yang berbeda-beda. Tuhan mengatakan, aku tidak ciptakan engkau itu sama. Aku ciptakan itu ada Nainggolan, ada Arif Rahman, ada Hutapea, ada juga yang jauh di sana namanya Pak Jokowi, presiden kita. Jadi memang inilah kebesaran Tuhan membuat kita berbeda-beda supaya kita bisa berinteraksi. Sebab kalau kita sama, ya, kita akan jenuh. Kita tidak akan tertarik untuk bicara. Tapi karena berbeda-beda, kita akan mempunyai ketertarikan dan hidup ini menjadi menarik. Ini kuncinya. Bagaimana caranya membuat hidup kita dalam keadaan seperti ini tetap menarik. Dan saya yakin Ibu Nainggolan bisa menciptakan itu. Ya, selamat. Terima kasih pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Harna Nainggolan. Ya, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang streaming di live YouTube, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Saya bergeser dulu ke penanya berikutnya. Ada Ibu Dian Purnamasari ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa agak lebih keras Ibu suaranya? Oh ya, cukup jelas Pak? Ya, Ya, cukup. Iya, saya mau bertanya Pak, karena kan dengan ada sekarang kita pakai learning from home, itu kan progres pembelajaran, terus terang saya jatuhnya sekarang lebih ke arah kognitif sedikit sih Pak. Jadi kan pembelajaran itu jadi berlangsung lebih lambat daripada kalau kita pakai pembelajaran tatap muka yang secara langsung Pak. Nah, nanti di awal masuk, misalnya kita masuk di bulan Juni, itu kebetulan pas di sekolah saya jadwalnya pas penilaian akhir tahun. Jadi pas ujian anak-anak, sementara proses pembelajarannya semua berlangsung di rumah. Nanti di tesnya kalau misalnya situasi normal berarti di sekolah, kalau enggak kita pakai online. Nah, yang saya jadi pertanyaan adalah karena materi mau nggak mau ya terpaksa standarnya itu kita nggak sama dengan standar kalau temu langsung. Apakah saat pembuatan tes kita juga harus menurunkan standar kita untuk mengikuti yang sudah diajarkan selama learn from home ini? Atau kita tetap standar biasa tapi takutnya anak-anak nanti kebingungan gitu. Apalagi buat anak kayak kelas 1 SD yang mereka ini pertama kali tes tulis gitu, dan ternyata keadaannya gilangan gitu. Jadi gimana standar yang harus kita pakai untuk membuat soalnya itu Pak? Itu yang saya jadi agak bingung. Dari saya sekian Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian Purnamasari, learning from home. Pembelajaran kok jadi lebih lambat ya? Memang pembelajaran itu akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita. Ya, kalau kita belajar hanya menghadapi 2 orang sebagai guru, itu cepat selesai. Tapi kalau umpamanya guru itu harus menghadapi 20 orang, ya pasti tidak cukup waktunya. Ya. Nah, evaluasi sebelum adanya corona ini itu yang harus menjadi pegangan untuk semua guru-guru, untuk semua orang tua. Evaluasi sebelum terjadi, ya. Ini kita akan mempunyai evaluasi di dalam keadaan darurat, yaitu sesudah corona ini. Kita bandingkan nanti. Saya yakin seyakin-yakinnya tidak mungkin terjadi perbedaan yang jauh. Ya, tanya sama guru, tanya sama orang tua. Sebetulnya anak itu kalau berubah gitu, kepandaiannya, perasaannya dan segala sesuatunya itu
kadang-kadang hanya sejenak-sejenak saja. Tetapi secara menyeluruh, ya, semua data yang sudah kita miliki, itu data itu harus kita pegang menjadi pegangan untuk evaluasi. Ya. Saya ingin memberitahu kepada semua pendidik, ya, tidak boleh melakukan evaluasi bertumpu pada saat masa corona ini, sebab suasananya darurat. Nah, karena darurat, evaluasinya mungkin juga darurat. Ya, jadi kita harus betul-betul mempunyai dan memiliki evaluasi yang terdahulu sebagai pijakan. Nah, nanti kalau sudah mulai lagi di bulan-bulan Juni, apakah itu online, apakah itu tatap muka, itu untuk menyelesaikan pekerjaan kita secara purna. Begitu ya. Terima kasih Ibu Dian Purnamasari. Terima kasih banyak Pak Prof. Kembali. Baik, terima kasih Ibu Dian Purnamasari. Semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Baik, Prof. Arif, ini ada pertanyaan lagi dari peserta yang disampaikan melalui chatting room. Ini menarik kaitannya dengan pendidikan karakter nih, Prof. Prof. Arif, bagaimana dari Ibu Nelly Sipahutar? Nah, bagaimana cara efektif untuk menghindarkan siswa supaya tidak terkontaminasi intoleransi nih, Prof, yang sekarang banyak terjadi di tanah air kita. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan pendidikan karakter? Silakan, Prof. Ya, Jadi begini. Ibu Nelly Sipahutar. Ibu Nelly Sipahutar. Iya. Bagaimana ya? Kita itu bagaimana ya caranya supaya tidak tercemar, ya, itu tadi titiknya, tidak tercemar oleh hal-hal yang negatif sekitar kita itu, ya. Nah, ini yang saya ingin ingatkan kepada diri saya sendiri dan semuanya. Kalau tercemar, itu kan akhirnya sudah tidak bisa diminum lagi. Sebab sudah tercemar. Kalau tercemar, udara itu sudah tidak bisa dihirup lagi karena sudah tercemar. Tetapi tercemar itu tidak bisa, tidak ada, pasti. Semua itu tidak ada yang steril. Ada pencemaran. Nah, pencemaran di dalam pendidikan ini bisa dari, mohon maaf, ya, masukan-masukan yang sifatnya sangat pornografis, sifatnya yang memperlihatkan konflik kekerasan, ada juga yang sifatnya ada hubungannya dengan obat-obat terlarang. Kita hanya bisa mengatakan bahwa kepada anak-anak ini berbahaya, ini jangan. Selama bisa kita kendalikan, kita bisa mengatakan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau anak itu sudah sendiri, terutama anak remaja, ya, mohon maaf, dia akan mencemarkan dirinya sendiri di dalam pergaulan untuk bisa mengetahui. Dan ini di dalam pendidikan perlu. Anak itu tahu, oh, kalau saya sombong, akhirnya saya nggak punya teman. Oh, kalau saya pelit, akhirnya saya nggak punya teman. Jadi pembentukan karakter itu dari pergaulan bisa menjadi baik. Ya. Tidak mungkin manusia ini yang hatinya tidak ingin baik. Kita saja yang harus membimbingnya. Mudah-mudahan Ibu Nelly Sipahutar akan mampu melaksanakan ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Arif. Baik, kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi sampai di akhir acara nanti. Tapi masih ada banyak sekali nih Prof yang ingin bertanya. Saya sapa dulu ke Bapak Ahmad Berkatilah. Silakan Bapak Ahmad Berkatilah. Ya, assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa juga ketemu dengan Pak Prof ya. Setelah mendengarkan itu ya saya
ada satu kata ya. Mohon maaf Bapak, Bahwa- dari mana Bapak? Iya, saya dari Kalimantan Selatan, Pak, dari Hulu Sungai Utara. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ada satu kata ya yang jadi sebuah kesimpulan ya. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prof ya, yang pertama yaitu adalah potensi religius itu, Pak. Bisa. Ya Bapak. Halo, Bapak bisa didengar? Bisa. Ya Bapak, silakan. Ya. Bapak mohon maaf sebelumnya bisa agak singkat ya nanti karena masih ada bergiliran dengan penanya Oh yang ya, lain. ya. Jadi menyoroti suatu ayat ya, bahwa bagaimanapun ya kita berusaha tetap kembalinya kepada keputusan Tuhan ya sebagai justice ya. Nah, terkait itu saya jarang sekali ya saya menemukan ada guru-guru itu ketika ngajar itu mendoakan muridnya, kemudian mendoakan muridnya di rumah gitu ya. Untuk malam-malam itu kan mereka berdoa, kemudian mendoakan muridnya supaya muridnya itu jadi orang-orang yang baik tuh. Nah, kenapa sih kurangnya banyak guru-guru yang kurang terhadap potensi religius ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebetulan juga hasil dari suatu pendidikan yang pada waktu saya belajar menjadi guru, ini memang tidak ada materi religinya. Kita bicara tentang metode pembelajaran, kita bicara tentang perkembangan kematangan anak gitu. Tetapi religi ini tidak masuk. Nah, untuk itu karena ini Pak Ahmad Barkatillah ya dari Kalimantan Selatan menganggap ini penting sekali. Ya, itulah sebabnya selalu di dalam satu kelompok harus ada yang mengingatkan, kita memang ini bukan sekolah agama, ini adalah sekolah umpamanya SD biasa atau SMP biasa atau SMK reguler, bukan agama. Tetapkan bahwa sebelum acara mengajar kita berdoa dulu sebentar, ya, berdoa sebentar. Jadi buat jadwal berdoa itu sebagai sesuatu yang harus dikerjakan oleh sekolah. Ya. Dengan demikian nanti terbiasa. Kata berdoa itu ada mengharap, ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak kuat. Jadi kita minta kekuatan Tuhan, ya, selalu kan, dan kita selalu meletakkan tangan itu seperti ini di bawah, menghadap kepada Tuhan. Nah, ini semuanya mempunyai arti dan jabaran-jabaran bahwa segala sesuatu itu diputuskan oleh Allah, oleh Tuhan semata, Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Tuhan tidak akan mengubah ya nasib seseorang kalau dia tidak berusaha. Jadi putusan Tuhan itu bukan kita berserah tanpa usaha. Kita harus berusaha. Nanti Tuhan akan menentukan mana yang terbaik. Kadang-kadang kita terkejut. Loh, saya padahal berusahanya nggak terlalu banyak. Kok saya diberinya sekian banyak? Ya Tuhan yang menetapkan. Hubungan saya dengan IIEF ini juga tidak lepas dari Tuhan memang mintanya seperti itu, dan sampai bisa berdialog dengan teman-teman dari mana-mana. Ya, jadi percayalah bahwa yang apa Bapak sampaikan itu, ayat itu tidak tunggal. Ya, ayat itu mengatakan bahwa semua kembali kepada keputusan Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak akan memutuskan kalau kita tidak berusaha. Ya, oke? Kadang-kadang, kadang-kadang keputusan Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Sebab Tuhan tahu ini kalau dikabulkan sekarang berbahaya untuk dia. Nanti saya kabulkannya sesudah
dia 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Jadi begitu, Tuhan paling tahu itu. Baik, Ya. terima kasih Prof. Iya, mabruk Baik. Arif. Baik, terima kasih Prof. Arif dan Bapak Ahmad Barkatilah dari Kalimantan ya. Masih ada waktu kita sebentar lagi dan masih ada banyak yang ingin bertanya. Saya ingin menyapa dulu kepada Ibu Sofia Oktavia. Ya, silahkan Ibu Sofia Oktavia untuk bertanya langsung kepada Profesor Arif. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Dari mana Ibu? Ibu? Perkenalkan nama saya Sofia, saya dari Palangkaraya, Prof. Silakan Ibu. Ya. Kalimantan Tengah. Iya, silakan Ibu. Ya. Pertanyaan saya, Prof, selama masa COVID-19 ini, saya kan saya kebetulan mengajar di Universitas Palangkaraya, yang mana pembelajaran sekarang melalui Google Classroom, yang mana di situ saya menyampaikan materi. Hanya dari materi yang saya sampaikan, seringkali kita mengadakan diskusi di dalam kelas di Google Classroom itu juga. Dari situ saya menangkap ada sampaian materi saya yang saya sampaikan itu kurang dipahami mahasiswa, sehingga yang saya lakukan satu materi itu bisa sampai 2-3 kali pertemuan. Hanya ganjalannya adalah capaian materi berikutnya itu tidak bisa saya berikan langsung lagi gitu, karena materi yang sekarang saya berikan itu belum begitu dipahami, sehingga saya perlu membuat penjelasan berulang kali yang untuk saya berikan di classroom. Nah, apakah yang ingin saya tanyakan, apakah saya tetap mengajarkan materi yang sama dulu sampai mahasiswa paham, ataukah saya bisa berpindah ke materi selanjutnya, hanya nanti konsekuensinya adalah materi yang sebelumnya ini belum paham, tetapi materi selanjutnya itu materi selanjutnya itu saya bisa capai. Hanya kalau saya melanjutkan materi yang selanjutnya, materi sebelumnya dia belum paham. Begitu, Prof. Terima kasih. Ibu Sofia Kembali. Ya, Ibu Sofia Oktavia dari Palangkaraya, Universitas Palangkaraya. Kebetulan ini murid-murid Ibu udah mahasiswa ya. Jadi begini, kalau kita memberikan materi ya dan mengikuti kecepatan dari mahasiswa kita, bisa-bisa materi Ibu tidak selesai. Ya. Jadi, iya betul kan. Jadi. Tapi maksud saya agak idealis begitu, Prof. Saya takutnya satu tema materi ini, karena saya paham sekali daya tangkap mahasiswa saya kebetulan. Yang satu materi saja kelihatan sulit untuk dipahami begitu. Saya kepingin mereka paham, baru saya pilih materi gitu, Prof. Maaf. Jadi strateginya begini, Ibu harus lihat-lihat materi itu. Ini kalau saya berikan materi ini reguler semuanya, tidak akan tercapai dengan kualitas mahasiswa yang saya hadapi. Nah, caranya gimana strateginya? Ibu memilih yang disebut materi esensial. Ya, saya ulangi, namanya materi esensial. Materi esensial itu adalah materi yang penting-penting saja. Sebab yang ini adalah tonggaknya. Ya. Kalau yang tadi-tadi itu mungkin itu hanya jendela dan pintunya. Tetapi kalau nggak ada tonggaknya, rumah itu roboh. Nah, karena itu Ibu harus nanti lihat-lihat materi esensialnya yang mana saja. Nah, kalau yang lain-lain kurang bisa dikuasai oleh mahasiswa, biarkan aja. Ya. Beritahu kepada mereka, kamu nanti belajar bersama, bikin klub, bikin diskusi untuk mendalami yang ini yang kita tidak bisa dalami selesai di dalam kelas. Jadi saya ulangi, materi esensial
itu harus ditetapkan oleh Ibu. Baik, Oke? terima kasih Ya. Bu Terima kasih Sofia banyak, Octavia. Prof. Baik. Baik, terima kasih Bu Sofia Octavia. Kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Saya langsung saja bergeser ke Ibu Fitri Hilmiati ya, kalau tidak salah. Ya, silakan Ibu Fitri Hilmiati untuk pertanyaannya kepada Profesor Arif. Ya, terima Disebutkan kasih. nama dan dari mana Ibu? Ya, terima kasih. Terdengar ya, Mas ya? Ya, Terdengar, jelas. terdengar. Assalamualaikum, Pak Prof. Arif. Waalaikumsalam. Hilang lagi. Loh, suara. Hilang lagi Bu Suaranya. suaranya. Sekarang terdengar? Iya, iya. Suaranya kok hilang? Sekarang terdengar? Iya, iya. Terdengar, ya, Oke. ya. Saya dari UIN Banten, Prof. Kebetulan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah mata kuliah statistik pendidikan, Prof. Ya. Agak sulit juga ya bagaimana cara melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan daring yang biasanya kita menggunakan yang biasanya seperti biasa gitu pembelajaran yang tatap muka. Nah, ketika menggunakan daring ini otomatis ada beberapa hal yang saya skip ketika pembelajarannya, tetapi tentunya itu tidak mencapai kompetensi yang diinginkan pada mata kuliah statistik tersebut gitu. Biasanya kalau di kelas kan kita selalu melakukan kegiatan misalnya meminta kepada mahasiswa untuk mencoba salah satu hitungan-hitungan, kemudian mereka ke depan untuk membuat jawaban-jawabannya. Nah, untuk kegiatan daring ini, Prof, itu saya hanya menjelaskan, kemudian meminta mahasiswa untuk mengerjakan di rumah masing-masing, kemudian saya minta feedback gitu ke mereka. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanyakan melalui apapun, bisa di sosmed, bisa di email, atau bisa di WA gitu. Tetapi ternyata sampai beberapa kali pertemuan ini yang aktif hanya orangnya itu saja gitu, padahal ada 5 kelas. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bentuk evaluasi untuk prosesnya seperti apa ya? Walaupun mungkin kita sudah menurunkan standar ya untuk evaluasi proses misalnya, tetapi saya tidak yakin apakah mahasiswa saya misalnya itu betul-betul paham dengan hitungan-hitungan yang kita ajarkan pada pembelajaran daring ini, Prof. Jadi sebaiknya seperti apa, seperti apa nih untuk mata kuliah yang betul-betul kehitungan gitu. Sementara di kelas sendiri mahasiswanya udah tatap muka saja mereka sudah nyerah gitu, apalagi sekarang dengan menggunakan daring. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Prof. Ibu Fitri dari UIN Banten. Ibu ini baik banget ya. Ingin tahu betul apa memang betul-betul sudah dikuasai atau belum. Nah, di dalam pendidikan Ibu ya, yang kita lakukan itu kita memberikan penjelasan sesuai dengan metode yang kita miliki pada saat sekarang ini. Bagaimana? Ya terpaksa dari daring. Nah, ada beberapa hal yang tidak mencapai kompetensinya. Tetapi yang saya ingin ingatkan kepada Ibu dan kepada teman-teman semuanya, ya, seperti yang tadi saya sampaikan kepada penanya-penanya sebelumnya. Jadi evaluasi proses itu yang tidak diyakini oleh kita itu harus nanti akhirnya dikembalikan dengan optimalnya dalam keadaan seperti ini, evaluasi yang seperti apa yang bisa saya dapatkan. Optimalnya saja. Jadi kita jangan memaksakan kehendak. Sebab ini keadaannya bukan keadaan yang biasa, ini keadaan yang luar biasa. Jadi kita harus mempunyai satu keyakinan
bahwa apa yang kita alami pada saat sekarang ini sebab kita sedang berpihak kepada kesehatan nomor satu. Ya, saya sendiri banyak tugas, malah tugas-tugas internasional itu tidak bisa saya lakukan tatap muka. Tokyo, Prancis itu sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kemendikbud, saya melihat bahwa teman-teman di Moskow, teman-teman di Jepang, dan di Indonesia, Malaysia, dan yang lain-lain di Afrika Selatan, itu mengetahui bahwa kita harus cerdas memilih esensialnya yang mana. Ya. Lalu feedback tidak bisa kita lakukan seperti keadaan reguler. Jadi kalau Ibu bisa juga feedbacknya melalui daring, ya kerjakan melalui daring. Yang tidak boleh Ibu lakukan, Ibu menyerah dan Ibu tidak melakukan apa-apa. Ya Ibu Fitri Hilmiati, ya selamat. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya akan kasih kesempatan satu lagi penanya untuk bisa bertanya langsung kepada Profesor Arif. Saya persilakan kepada Bapak Ronald. Ya, Bapak Ronald. Silakan Pak. Mohon sebutkan nama dan dari mana. Halo Pak. Halo Pak. Bapak Ronald. Silakan Pak untuk bisa bertanya langsung. Halo Bapak Ronald. Silakan Pak untuk bisa bertanya langsung. Oke, sepertinya ada sedikit kendala. Oke, sepertinya ada sedikit kendala. Misalkan belum bisa. Oke, saya bergeser kalau misalkan belum bisa. Baik, saya persilakan kepada Ibu atau Bapak nih, Denok Prasetya. Ibu atau Bapak Silakan. Prasetya. Silakan, Ibu atau Bapak Denok Prasetya. Halo. Halo, silakan. Halo, silakan. Ada gangguan lagi, Prof. Saya bergeser, masih ada waktu. Oke, sepertinya ada gangguan lagi, Prof. Saya bergeser, masih ada waktu. Saya akan persilahkan berikutnya. Silakan. Irmel Hiban. Silakan. Dari mana Ibu? Baik, terima kasih. Iya Ibu, silakan. Kesempatannya. Ya, dari mana Ibu? Perkenalkan, saya Ira dari SMP Tegeri Tangerang. Dari Tangerang ya Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum Bapak, semoga sehat selalu Prof. Insya Allah, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya guru BK Bapak. Saya tidak masuk kelas kalau untuk di sekolahan saya kebetulan. Tapi kebetulan saya berinisiatif untuk membuat kelas konseling Pak sepanjang kita pembelajaran di rumah. Kemudian yang saya sayangkan banyak anak-anak yang mengeluh Pak, artinya mungkin karena pembiasaan di rumah tadinya ya Pak ya, bagaimana menyikapi untuk anak-anak seusia, kebetulan saya di SMP, seusia kan masa mereka sedang labil Pak, menyikapi anak-anak yang seharusnya mereka mendapatkan kenyamanan di rumah, sementara mereka tidak dapatkan dari orang tuanya gitu Pak. Sementara kan orang tuanya juga berkumpul di rumah gitu ya Pak ya, yang seharusnya bisa didampingi, yang tadinya orang tuanya juga bekerja, mereka kurang mendapatkan perhatian, sekarang mereka mengharapkan sesuatu yang lebih selama di rumah, tapi tetap mereka tidak dapatkan gitu Pak. Gitu, bagaimana menyikapi untuk mereka, karena saya pribadi tidak bisa memantau langsung kecuali dari ya seperti Zoom atau bimbingan seperti ini Bapak. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irmel Hiban, ya, Bapak. Kita semua menghadapi hal yang sama. Tapi kalau saya membaca, Ibu mempunyai semangat seolah-olah ingin memberikan konseling kepada anak SMP yang kebetulan mempunyai kesulitan, labil, seperti dalam keadaan tatap muka dan biasa, ya.
Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita semuanya, termasuk ibu, adalah nomor satu, ya, mengetahui kesehatan nomor satu. Nomor dua, mengetahui keterbatasan proses pendidikan. Nomor tiga, kreatif, apa yang bisa kita kerjakan. Kalau bisa lewat telepon, kalau bisa lewat SMS, apapun, apa saja bisa dilakukan, ya. Lalu yang keempat, ini mungkin kalau umpamanya ibu dengan niat yang baik, ya, tidak bisa menghubungi anaknya umpamanya, tapi bisa menghubungi orang tuanya. Orang tuanya juga nggak bisa tuh, mungkin ibunya, mungkin bapaknya. Yang tidak boleh terjadi, pendidikan terhenti karena keadaan ini. Itu tidak boleh. Pendidikan harus berjalan terus. Kita tidak boleh menyerah dalam keadaan ini. Seperti pemerintah sekarang juga sudah menurunkan SK tentang bahwa kreativitas itu harus dilakukan oleh kita masing-masing di dalam menghadapi cobaan yang kita sedang hadapi. Nah, kepada Ibu, saya harapkan satu hal, gitu. Catatan-catatan tentang anak-anak itu sebelum terjadinya kita tidak bisa ke sekolah tatap muka dengan mereka, itu Ibu harus simpan, lihat baik-baik kembali, dan itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan yang lebih tinggi dan selanjutnya. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu, dan sayang sekali Prof, waktu kita juga sangat terbatas. Saya yakin masih ada banyak sekali peserta yang ingin bertanya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan Prof ke seluruh peserta? Mungkin singkat saja. Ya, yang ingin saya sampaikan itu ada 4 hal. Yang pertama, proses pendidikan tidak boleh berhenti. Yang kedua, kita harus bisa mengambil hikmahnya dari keadaan ini dan apa yang bisa kita lakukan. Jangan memaksakan kehendak, jangan lalu kita mengambil sikap-sikap kecewa, putus asa, lalu menyerah. Itu harus kita proaktif. Dan yang terakhir, mungkin saya mohon jangan sendirian. Di rumah itu kan pasti ada orang lain. Dan anggaplah anak-anak kita itu juga sebagai mitra, bukan sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Insya Allah ini kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan nanti hasil yang tidak terlalu mengecewakan. Dan tentu saja yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih kepada Indonesian International Education Foundation atas kesempatan untuk saya memberikan masukan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dr. Arif Rahman, dan untuk Bapak Ibu semuanya peserta, di slide Profesor Arif di bagian akhir ada kontak email yang juga bisa dihubungi. Jadi silakan Bapak Ibu jika ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Profesor Arif, dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kemudian masukan atau saran dan kritik ke IAIF, bisa silahkan untuk langsung dikirimkan melalui email di info@iaif.or.id. Sekali lagi, info@iaif.or.id. Dan sebelum saya akhiri, IAIF masih akan ada webinar series berikutnya yang akan dilaksanakan pada Jumat 15 Mei 2020 dengan tema Pendidikan Tinggi Indonesia Pasca COVID-19.
bagaimana nasibnya. Nah, pembicaranya yaitu Profesor Dr. Fazly Jalal. Beliau adalah Wakil Menteri Pendidikan Nasional 2010-2011 dan sekaligus Rektor Universitas Yarsi. Informasi lebih lanjutnya nanti akan kami sebarkan ke Bapak Ibu semuanya. Bisa juga dicek di website IAIF di www.iaif.org.id. Sekali lagi terima kasih untuk Profesor Arif, kemudian Bapak Ibu semuanya, Ibu Diana juga terima kasih atas dukungannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk ikut lagi di webinar series berikutnya minggu depan.